Enggak. Jadi kalau begitu kita mau hidup di dalam terang, maka kita baca dari Yohanes 8. Buka Alkitabnya. Ayat 12. Iya, itu udah ada, tapi baca Alkitabnya ya. Yohanes pasal 8 ayat 12, kita baca bersama-sama ya. Kita baca dulu. 1, 2, 3, ya. Maka kata Yesus kepada orang banyak. Salah. Maka kata Yesus, bukan. Maka Yesus berkata. Ulang ya. 1, 2, 3, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Rupanya dulu sebelum ada terang, bumi ini gelap sekali. Gelap. Gak nampak apa-apa. Gak bisa bekerja. Gak bisa buat apa-apa. Gelap. Kacau. Maka manusia gak bisa hidup tanpa terang. Jadi yang pertama sekali Tuhan ciptakan adalah terang. Itu yang pertama sekali diciptakan Tuhan pada hari pertama adalah terang. Karena terang itu sangat penting. Nah, di bumi ini banyak terang. Mari kita lihat terang apa saja ya. Pertama kita melihat bahwa terang. Silakan bagian alat peraga. Ya, kita akan melihat yang ada di bumi ini terang apa saja ya. Apa saja. Kita lihat dulu. Ini dia. Terang apa ini? Iya, kenapa bisa ini terang? Karena ada arus ya. Kalau nggak ada arusnya, ada bolanya, bisa hidup, bisa terang? Enggak. Jadi penting sekali arus ini untuk membuat bola lampu ini menjadi terang, bercahaya. Maka ruangan ini kita pasang bola lampu supaya terang. Kalau ini mati, ruangan ini jadi gelap. Gak bisa menulis, gak bisa melihat, gak bisa baca ya. Ini menerangi ruangan. Ini menerangi ruangan ya. Listrik menerangi ruangan. Lalu ada lagi terang apa? Ini terang apa namanya? Iya, ini terang matahari lebih besar. Ini kecil, ini besar. Terang matahari itu menerangi bumi ini. Sebesar apapun bumi ini bisa diteranginya semua. Cahayanya sangat besar. Terangnya besar. Sehingga bumi bisa bercahaya. Bumi ini sekarang diterangi oleh matahari. Nanti malam gelap. Karena mataharinya sudah terbenam. Sekarang tugas matahari adalah menerangi seluruh bumi sehingga bumi bisa melihat temannya. Kita bisa melihat teman. Kalau malam mati lampu, gak ada matahari, ini siapa sampingku ini? Ini siapa? Gitu ya, gak tahu. Apalagi jalan di luar mati lampu, kita gak kenal apakah itu perampok, apakah itu pencuri, gak kenal. Maka penting terang ya. Matahari bersinar terang menerangi bumi. Lalu terang apa lagi kira-kira ada ya? Nah, ini apa? Ini cahaya terang kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan itu bercahaya. Maka kalau Tuhan bercahaya, enggak ada yang bisa melihat dia. Siapa yang melihat Tuhan langsung mati karena dia bercahaya sekali. Nah, kalau Tuhan bercahaya, Tuhan Yesus bercahaya dalam kemuliaannya, dia ini menerangi apa? Kalau listrik menerangi ruangan, matahari menerangi bumi, Tuhan Yesus menerangi apa? Menerangi apa? Iya, dia menerangi
menerangi hati. Kalau listrik bisa menerangi hati, matahari bisa menerangi hati, Yesus bisa menerangi hati. Maka kalau kita dengar firman, kita diteranginya. Hei, siapa yang berbohong dosa? Siapa yang melawan dosa? Itu namanya diterangi. Yesus itu terang yang bisa menerangi hati kita. Sehingga waktu dengar firman, kita disadarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menyadarkan kita akan siapa kita, akan apa yang kita buat, seberapa banyak dosa yang ada dalam hati kita. Tuhan ini yang menerangi. Nah, sekarang anak-anak, ini banyak anak-anak. Anak-anak ini kemana ini? Kemana mereka? Senang kali dia mengikut Yesus, ya. Mengikut Yesus keputusanku. Yeay! Mengikut Yesus keputusanku. Wah, gitu ya. Senang sekali dia. Kenapa? Karena Yesus adalah terang yang menerangi hati mereka, sehingga setiap orang yang mengikut Yesus itu senang, sukacita, bahagia, gitu ya. Anak-anak senang kalau mengikut Yesus. Sore, jadi pulang Silvia, ore, aku ikut Yesus. Aku nggak mau hidup dalam gelap. Tadi aja waktu ditutup mataku gelap kali, nggak enak. Apalagi kalau hatiku ini gelap, nggak enak. Maka sering berantem karena hati gelap. Jadi perlu Tuhan Yesus menjadi terang di dalam hati kita. Nah, sekarang anak-anak yang berjalan di dalam gelap. Ada anak-anak yang hidup dalam terang, ada anak-anak yang berjalan di dalam gelap. Jadi ada yang gelap, ada yang terang. Yang berjalan dalam gelap ini, apa saja itu yang dilakukannya? Wah, rupanya orang yang hidup dalam gelap suka berantem. Lagi ngapain dia ini? Lagi ngapain mereka? Siapa yang suka berantem? Iya. Berarti kalau suka berantem itu terang atau gelap? Kalau hidup dalam gelap maka suka berantem, suka ganggu teman. Waktu sil pun suka cubit teman. Ya, itu namanya gelap. Diterangi oleh listrik tapi hatinya gelap karena belum ada Tuhan Yesus. Ini apa ini? Dia berbohong. Pernah lihat film ini? Pinocchio waktu dia bohong hidungnya makin panjang gitu. Ya makin panjang hidungnya. Mau berbohong. Kalau berbohong bukan hidungnya makin panjang. Ya kan? Jangan nanti pikir aku bohong hidungku makin panjang jadi enak mancung, enggak ya? Bukan. Tapi ketika kita berbohong, tambah kita hidup dalam gelap. Siapa yang berbohong dia akan hidup di dalam kegelapan. Ya. Selain dia bohong apalagi? Ini iya sombong. Si anu itu loh, kecil kali dia. Lebih pintar aku dari dia. Dia itu, cemen. Kecil kali dia itu. Siapa dia? Aku yang pintar. Aku lebih hebat. Oh, nanti lihatlah, aku juara. Kan semalam ada apa namanya ya, game itu. Aku nanti juara 1 loh. Karena aku pintar, ya kan? Ya kan? Pintar kan? Sombong. Yang berikut. Ini? Iya, ini anak ini suka melawan orang tuanya. Padahal orang tuanya sayang sama dia. Ingat bagaimana Hamid kan? Hamid dibentak orang tuanya. Bapaknya gak ada lagi. Tapi ini yang masih ada ibunya, dia lawan. Kita juga masih ada bapak kita, masih ada ibu kita, sering kita lawan. Nanti kalau nggak ada lagi baru tahu. Ya kan? Nggak ada lagi mama bapak kita, nggak ada yang sayang sama aku. Nggak ada lagi yang mengasihi aku, nggak ada yang perhatikan aku.
Ya, jadi kalau masih ada mama bapak kita untuk diapain? Untuk dilawan atau untuk ditaati? Mampu kita? Mampu mentaati? Belum. Harus ada terang dulu baru mampu ya. Selama ini kenapa nggak bisa taat? Karena belum ada terang. Kita mau taat tapi kita melawan terus karena kita belum memiliki terang. Maka ini orang yang hidup dalam gelap selalu melawan orang tua. Siapa yang sering melawan orang tuanya? Apakah bapak atau mamanya? Angkat tangan. Angkat tangan, tangan kanan ya. Tinggi-tinggi, nggak usah malu-malu. Nggak usah setinggi langit, setinggi tangan aja. Ya. Berarti semua pernah melawan orang tua ya. Itu tanda hidup di dalam gelap. Ini ngapain? Ada uang di tas mama. Bisa jajan ini, beli permen, beli ciki-ciki, asik, gak ada yang lihat gitu ya. Akhirnya dia ambil uang mamanya. Ini namanya mencuri. Kalian gak usah dekat nak, Juan di belakang. Nanti ibu tanya, semua yang ibu ceritakan ini harus sudah di sini, harus dapat. Siapa yang nggak dapat berarti dia nggak konsentrasi, dia nggak denger ya. Ini lagi ngapain? Main HP terus. Sini HP-nya, nggak mau, bentar lagi. Sini, sebentar lagi, gitu ya. Asik main game. Gitu kan? Asik kita kalau main game ya. Maka kena marah pun nggak apa-apa, yang penting asik. Ini namanya gelap. Orang yang hidup dalam gelap, mama bapaknya udah marah, tapi dia terus saja asik. Padahal kalau main HP itu terus menerus, siapa yang rugi? Mata rusak, pelajaran terganggu, ya kan? Habis pulsa, apalagi? Makin bodoh, iya. Rupanya kalau main HP terus menerus jadi bodoh ya. Jarang orang main HP terus jadi juara kelas dia. Jarang. Ya semuanya turun nilainya ya. Ini karena dia hidup dalam gelap. Ini ngapain? Marah. Siapa yang mirip dengan ini? Pemarah. Apa namanya? Gitu ya. Itu pemarah. Aku nggak suka kali kayak gitu loh. Kau jangan itu pemarah. Siapa yang suka pemarah? Ya rata-rata ya. Oke. Kalau ini? Oh ini beda ya. Ini anak-anak yang mengikut Yesus tadi ya. Anak-anak yang mengikut Yesus, dia memiliki terang. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Arti mempunyai itu ada terang padanya. Dia bawa terang. Berarti kemanapun dia pergi, dia bawa terang. Ke sekolah dia pergi, dia bawa terang. Ke rumah, dia bawa terang. Bermain dengan teman, dia bawa terang. Gitu. Dia bukan diterangi dari jauh-jauh, tidak. Tapi di dalam dia terang itu. Barang siapa mengikut Yesus, dia berjalan di dalam terang. Dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia memiliki terang hidup. Ada terang padanya. Orang yang ada terang padanya gak takut gelap, gak takut setan, gak takut dia. Karena sudah memiliki terang. Kenapa kita takut tidur sendiri? Gelap. Kenapa takut sama setan? Gelap. Kenapa takut kamar mandi? Gelap. Orang yang takut ke kamar mandi sendiri itu karena gelap itu. Berarti masih bersahabat dia dengan setan. Kalau ini sudah memiliki terang. Dia sudah
terang di dalam hidupnya ya, sehingga kemana-mana dia sukacita. Kita lihat orang yang sudah mengikuti Yesus, yang sudah memiliki terang dalam hidupnya, apa saja yang terjadi. Ya, kita lanjut. Apa saja yang terjadi sesudah dia memiliki terang? Suka bernyanyi adik-adik ya, suka bernyanyi memuji Tuhan. Kuat, kuat, terkuat, hebat, hebat, yang terhebat, besar yang terbesar, Yesuslah Tuhan Yesusku. Senang sekali dia bernyanyi. Kalau kita seperti ini wajah kita, senang gak seperti ini? Senang ya. Bukan setiap saat nangis, cengeng, tapi bersuka cita. Orang yang memiliki terang nggak gampang cengeng, nggak gampang ngambek, tetapi ada sukacita, maka dia senang bernyanyi. Ya, nyanyi dia bersama-sama ya. Selain itu, wah, rupanya senang dia baca Alkitab. Udah pandai baca dia ya. Jadi bisa baca Alkitab sendiri. Siapa di sini belum pandai baca? Masih ada yang belum pandai baca ya. Nah, kalau belum pandai baca, bagaimana caranya supaya firman Tuhan kita dengar? Suruh dibacakan orang tua ya. Suruh baca orang tua. Mak, Pak, tolong bacakan Alkitablah untukku. Aku mau dengar firman Tuhan, gitu ya. Itu kalau dia sudah terang, memiliki terang, suka firman. Ini mengasihi sesama. Iya. Dia nggak berantem lagi. Yang pertama tadi berantem, ini mengasihi sesama. Kamu tadi gimana? Banyak makan nggak? Kamu gimana kabarmu hari ini? Sehat teman? Gimana? Senang hari ini? Itu dia mengasihi teman. Sabunmu ada tadi nggak? Odolmu aku pinjamkan gitu ya. Dia mengasihi teman. Itu kalau sudah memiliki terang, bukan lagi sepak-sepakan ya. Oke, Deo coba pindah, jangan rapat-rapat panas sini, nanti keringatan. Iya, situ belakang. Ya, nah ini taat kepada orang tua. Orang yang sudah ada terang di dalam hatinya, dia taat sama orang tuanya. Nakku, cuci dulu piring kita. Ya, Mak. Nakku, sapu dulu lantai kita. Ya, Mak. Kan gitu ya. Taat sama orang tua. Jadi kalau kita belum taat sama orang tua, berarti kita masih hidup di gelap atau di terang? Gelap. Kalau kita hidup dalam gelap, menderita atau senang? Iya, menderita ya. Jadi kalau ini taat sama orang tua, apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dia akan senang, dia akan sukacita, dia akan bahagia ya. Jadi kita mengikuti sil mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tujuan kita supaya kita bisa memiliki terang. Bukan supaya kita hanya main-main di sini. Nggak ada tugas di rumah disuruh orang tua, bukan. Enak kali loh di sini, nggak disuruh orang tua. Enak kali di sini loh makan terus, ada snack. Bukan ya. Tapi kita di sini belajar firman Tuhan, kan namanya sekolah Injil liburan. Apa artinya itu? Sekolah Injil artinya sekolah mengenal Yesus waktu libur. Itu arti sekolah Injil liburan. Ketika libur kita pakai, kalau sekolah kan nggak bisa kita kumpul seperti ini dari pagi sampai malam kan, karena ada PR-nya, ada tugas. Nah, sekolah Injil liburan artinya waktu libur kita pakai bersama belajar mengenal Yesus Kristus, bahwa dialah terang. Jadi kalau Yesus terang, ketika kita menerima Yesus, hati kita diterangi, kita memiliki terang. Kemanapun kita bersama Yesus, kemanapun kita hati kita terang, sehingga kita tidak gampang cengeng, tidak marah-marah, tidak bohong, tidak mencuri.
tidak melawan, tapi ada ketaatan kepada orang tua, mengasihi teman, dan juga apa tadi? Suka firman Tuhan. Siapa selama ini yang belum tahu dia baca sendiri, disuruh dibacakan oleh orang tuanya? Ada? Enggak ada ya? Iya, malas ya. Kenapa malas baca firman? Karena hatinya masih gelap. Jadi pulang dari sil ini, siapa yang mau nanti, aku pulang dari sil, kusuruhlah nanti dibaca orang tuaku firman Tuhan. Ada enggak? Ada. Coba berapa orang yang mau? Nanti pulang dari sini aku mau baca firman, aku mau dengar firman Tuhan, walaupun dibacakan orang tuaku. Ada berapa orang yang mau? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya, siapa nanti pulang dari sini mau main game? Main game. Mau main game pulang dari sini? Benar. Berarti mau hidup terus dalam gelap. Tadi yang main game itu gelap atau terang? Jadi pulang dari sini mau gelap terus. Marco mau gelap terus? Enggak kan? Di gelap itu sering dimarahi atau enggak? Sering. Berapa kali kalian dimarahi mis-misnya? Itu karena gelap, karena melawan kan? 1 hari 10 kali. Enak dimarahi? Enggak. Pasti sini, aduh, ditegur lagi. Aduh, dimarahi lagi. Nah, kenapa ditegur, kenapa dimarahi? Karena hatinya masih gelap. Coba kalau taat, kan pasti dipuji misnya kan? Marco, sini nakku sayang. Ya, pasti senang kali hatinya kan? Wah, kamu sudah sudah mandi ya? Kamu sudah duduk ya? Gitu. Ini enggak. Udah mulai pun kita masih lari-lari gitu. Nah, ini apa? Mengampuni. Jadi adapun salah temannya, dia enggak simpan-simpan. Ada salah orang, awas lu ya. Kau tadi buat aku gini kan? Nanti kuantam kau. Nah, itu namanya menyimpan kesalahan, enggak mau mengampuni. Kalau kita mengampuni, adapun salahnya kita bisa ampuni, udahlah. Kumaafkan gitu. Iya. Pintar kau. Kumaafkan, jangan ulangi sekali lagi ya. Seringkali kau dimaafkan mis-mis tapi kau ulangi lagi kan? Ya kan? Kenapa? Karena masih gelap ya. Jadi kau perlu terang atau perlu gelap? Abram coba maju ke depan. Sini. Duduk situ. Duduk aja. Oke. Abram mau hidup dalam gelap atau mau hidup dalam terang? Terang. Kalau Marco mau hidup terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang. Terang itu siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu bisa menerangi hati kita, bisa mengubahkan hidup kita kalau kita menerima Dia. Kalau kita tahu tapi nggak terima, nggak bisa ya. Oke. Nah, kita akan ulangi. Kita ulangi ya. Coba. Sekarang Ibu tanya. Yohanes berapa tadi nih? Coba jangan lagi lihat sana, hafal semua. 1, 2, 3 ya. Semua dengan suara kuat. 1, 2, 3 ya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi siapa yang bisa mempunyai terang hidup? Yang mengikut Yesus. Bagaimana mengikut Yesus? Mengikut Yesus itu, ini tadi terang listrik ya. Lalu ini terang matahari menyinari bumi. Ini Yesus menerangi hati kita yang gelap. Jadi kalau kita mau diterangi, kita butuh Yesus. Yesus harus hadir di dalam hidup kita supaya kita bisa berhenti berbuat dosa. Kenapa kalian gak bisa berhenti berbuat dosa, anak-anak? Karena belum ada terang. Karena Yesus belum hadir.
Maka kalian butuh bagaimana Yesus hadir. Ya, kita lanjutkan. Nah, inilah yang sudah menghadirkan Yesus di dalam hidupnya. Maka dia menjadi sukacita sekali. Pulang dengan hore-hore. Hore, hore gitu ya. Senang dia. Kenapa? Karena sudah ada terang di dalam hatinya. Nanti pulang kalian dari sini apa? Hore, hore gitu. Kayak mana? Hore, hore. Selesai silnya, hore hore, tidur di rumah gitu. Main HP. Iya, main game. Nah, maka iblis senang sekali dia. Sini Marco sama kita, biar ku bawa kamu ke neraka, katanya ya. Iya, kau senang pula dibawanya ke neraka. Iya, Tuhan Yesus datang ke bumi untuk membawa kita ke sorga ya. Maka dia mau menerangi hati kita supaya kita mempunyai hati yang terang dan kita bisa hidup menjadi terang di bumi ini. Bersinar. Tadi kan lilin-lilin yang menyinari katanya kan. Kalau belum ada Yesus nggak bisa kita menjadi lilin. Ya, tapi kalau sudah ada Yesus baru bisa menjadi terang. Siapa yang rindu selesai sil, aku harus memiliki terang di dalam hatiku. Oke, baik. Wow, terang dan gelap. Ya, mau terang mau gelap tadi. Ya, anak yang berjalan dalam kegelapan suka berantem. Perhatikan, yang mana ada pada kalian ya? Nanti saya tanya. Kamu yang mana? Gelap di dalam hatimu itu yang mana aja? 1, berantem. 2, berbohong. 3, sombong. 4, melawan orang tua. 5, mencuri. 6, main HP terus. 7, marah. Itu 7 tadi ya. Coba sekarang ibu tanya dulu sebelum keterang. Yang mana yang ada di dalam hati kalian? Michelle. Berantem. Ya, misal berantem. Oke. Si Marco. 6 dan 7. Main HP terus. Melawan orang tua. Ya, yang kau lawan bapak atau mama? Mama. Oke, baik. Bram kasih mic-nya. Apa dosa yang ada dalam hati Bram? Dari yang 7, main HP terus. 1, terus apa lagi? Berantem. 2, melawan. 3, sombong. 4. Oke, silakan Johannes. Apa kegelapan yang ada dalam hati Johannes? Main HP terus, ya. Melawan orang tua. Berantem, marah-marah. Oke. Sambung Reni. Bram kenapa? Kenapa Bram? Bram sini tadi kan kok pindah? Sini maju ke depan. Ya, silakan Reni. Ya, dekatkan mic-nya nak. Marah. Terus lawan orang tua. Sombong. Berantem. Oke. Egin silakan. Apa saja yang ada kegelapan di dalam hati Egin dari 7 tadi? Berantem. Bohong. 2, main HP enggak ya? Enggak. Oke, 2. Terus 3, bukan Egin. Yang lain itu bukan Egin kan? Yang berbicara Egin. Silakan. Apa Egin? Melawan orang tua. Oke, sambung Christine. Dengarkan temannya ya, sama enggak dosa kalian? Sama enggak gelapnya di dalam ya? Silakan. 1,
Bohong 2. Marah 3. 4. Itu aja. Oke, sambung Reta. 2. 4. Oke, sambung Deo. Bohong. Apa terus berantem? Oh, main HP terus. 3. 2 aja. Maria. Maria Ginting. 1, 2, 3. Sambung si Fani. Berantem, melawan, mencuri, main HP terus, sombong. 5. Bagus sekali ya. Oke, si Miguel dulu. 1, 2, 3, 4. Sambung Marco. Udah tadi. Oh, si ini belum. Marco tadi udah ya. Kalau sudah si Ryan. Marco sama Bram udah. Ryan silakan Ryan. Ya. Lawan berantem 2. Terus main HP terus 3. Itu saja. Juan. Silakan Juan. 1 aja dosanya. Oke, Anugrah, kasih Bang Anugrah. Berantem ya. Sombong. Ricita. 1, 2, 3. Oke, Vida. 1, 2, 3. Bohong 4. Moses. 1, 2, 3. Saja. Si Mikael udah tadi, belum kan? Ayo. 1, 2, 3. Iya. Semua sudah ditanya? Sudah ya? OP, oh silakan. OP, apa dosanya OP? OP, apa dosanya nak? OP, silakan jawab. Ini semua peserta ditanya. OP peserta kan? Iya, ayo. Apa dosanya OP? Dengar dulu, dengar. Apa katanya dosanya? Oh, nggak berdosa dia. Oh, ya. Kalau nggak berdosa berarti Tuhan Yesus nggak datang ya sama dia. Siapa yang nggak berdosa, Tuhan Yesus nggak mau datang ke dia. Karena Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Ya, baik. Sampai di sini cerita yang terakhir. Jadi siapa terang? Tuhan Yesus. Nah, maka orang yang memiliki terang artinya memiliki Yesus ya. Perhatikan ke depan. Matanya ke sini. Siapa yang mengikuti Yesus, dia memiliki terang. Kalau dia sudah memiliki terang, dia memiliki Yesus, maka hidupnya diubahkan menjadi baru. Nah, dia suka bernyanyi, dia suka baca firman, dengar firman, dia suka mengasihi, dia suka taat, dan dia juga bisa mengampuni.
teman-temannya dan orang lain. Itulah terang. Jadi gelap tadi dosa semua di dalam. Kalau terang ada kasih, ada pengampunan, ada ketaatan. Nah, anak-anak pilih yang mana? Memiliki terang atau tetap dalam gelap? Ya, siapa terang tadi? Baik, kita akan hafalkan sekali lagi Yohanes 8:12 lalu kita berdoa. 2, 3, ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah terang yang dapat menerangi kegelapan di dalam hati kami. Ketika anak-anak kami percaya mengikut Engkau, mereka tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan dosa, tapi mereka mempunyai terang hidup, sehingga hidup mereka diubahkan, mereka memiliki kasih, pengampunan, ketaatan. Kami rindu supaya melalui firman Tuhan selama 4 hari di tempat ini, Tuhan berkati, sehingga firman itu bekerja membawa hati mereka untuk mau mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.